banyak di antara pengusaha muslim ini yang ketika jumlah karyawannya itu sudah mencapai 30 orang, biasanya ini banyak timbul masalah yang belum dihadapi sebelumnya, biasanya seputar SDM. Sampai banyak juga yang mengalami stuck ya pertumbuhannya karena masalah-masalah ini belum bisa diselesaikan. Stuck di fase growth biasanya. Nah, apa saja kira-kira masalah yang dihadapi oleh para pengusaha muslim di fase tersebut ya? Lalu bagaimana Zira Consulting bisa membantu ikhtiar para pengusaha muslim ya, dengan model solusi yang dimiliki oleh Zira Consulting, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara khusus yaitu model solusi Zico Employee Assessment. Level tertinggi, pimpinan tertinggi itu juga bisa diregenerasikan, harus didelegasikan gitu kan, mencari penerusnya. Nah, ini salah satunya adalah dengan kita mengetahui dengan baik personalitinya dia dan kompetensinya seperti apa. Sehingga kita lebih yakin ya bahwa yang kita pilih ini memang sudah layak tepat di posisi yang kita tawarkan. Mungkin bisa kita awali dengan tadi Pak, masalah-masalah apa saja biasanya Pak yang dialami para pengusaha muslim ketika karyawannya tuh sudah mencapai 30 orang biasanya Pak? Betul Pak, mesti bisa di-sharingkan dulu. Oh, Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini topik yang terus-menerus kita perlu bahas ya Pak Alfian ya. Tadi sebutkan 30 orang, 30 karyawan itu sudah mulai merasakan gitu ya. Ya kira-kira kenapa nih ya? Kalau sudah 30 bedanya apa ya? Kalau masih 10 gitu masih belum terasa. Masih bisa dianggap halu ya? Iya, masih mampu ya. kita mengatasi ya, mampu. Misalkan manajemen masih ramping seperti itu kan, atau bahkan saat pengusaha ini masih belum memiliki layer yang cukup banyak di sisi organisasinya, maka jumlah yang ramping ini juga masih belum begitu banyak. Masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya manusia gitu ya. Mungkin yang banyak di operasional gitu ya, di operasional kegiatan sehari-hari. Sebelum kita ke masalah, kita mulai dulu dari apa sih yang sebetulnya diharapkan oleh dari perusahaan? Apa sih goals yang ingin dicapai suatu perusahaan gitu ya? Kemudian untuk mencapai ke sana apa strategi yang bisa dibuat gitu ya? Baru rencana dan sebagainya. Baru kita akan ke masalah. Saya yakin Pak Alfian juga sepakat bahwa namanya perusahaan itu kan pasti ada profit yang ingin dicari. Ya, berarti profit itu salah satu yang ingin didapatkan tujuan. Tujuan perusahaan itu kan bisnis itu dibikin untuk profit. Maka ya mencari profit ya, bikin perusahaan punya usaha tapi nggak profit ya, berarti kan ada sesuatu gitu ya, bukan berarti itu tujuan kan, berarti kan ada sesuatu, maka profit itu yang paling banyak, kita semua sepakat bahwa profit. Nah, tinggal nilainya yang mungkin berbeda-beda gitu ya, berapa besar profitnya. Kemudian apalagi yang kedua yang ingin dicari, yang menjadi tujuan dari perusahaan, apa yang ingin dapatkan, growth gitu ya. Growth, selain mendapatkan profit, perusahaannya juga diharapkannya bisa bertumbuh gitu ya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun untuk bertumbuh. Kita tidak mengharapkan grafik pencapaian perusahaan itu menurun tentu saja. Pasti inginnya bertumbuh gitu ya, berkali-kali lipat. Kemudian apalagi nih, kira-kira apa Alfian, yang ingin apa sih yang ada di benak? Kalau bukan pengusaha saja, maka ya manajemen mungkin ya, yang mewakili perusahaan itu. Selain growth, profit, produktivitas ya, kita menginginkan adanya produktivitas, menghasilkan banyak dengan cara yang efektif. Kemudian efisiensi pengeluaran itu bisa bagaimana seefisien mungkin, penggunaan bahan dan sebagainya, itu efisiensi yang ingin dicapai. Nah, kembali lagi tujuan utamanya tadi ya, growth. Tahun ini contohnya tahun 2025 ini pertumbuhan perusahaan yang diinginkan kira-kira berapa banyak. Dari tujuan-tujuan tadi, dari goals-goals yang sudah diharapkan tadi, tentu saja setelahnya apa? Kita menyusun strategi, gitu ya. Strategi pakai cara apa nih? Misalkan kalau strategi yang paling banyak apa? Yang umum ya, strategi marketing, berarti ya strategi penjualnya bagaimana. Nah, yang menjalankan ini kan orang, ya, orang, makanya lebih dari 30 tadi. Ini manusia, yang menjalankan manusia, maka harapan berikutnya adalah mereka-mereka yang menjalankan strategi, rencana, dan aksi tadi, apa? Ya mereka optimal melakukan semua yang sudah disepakatin tadi gitu kan. Kalau istilahnya apa? Saya dari teknis itu throttle gasnya itu gaspol nah gitu ya. Jadi kencang optimal. Kalau misalkan dari skala sampai angka 10 ya kalau bisa outputnya itu 10 semua. Ya kan gitu ya yang diharapkan ya.
Berarti kan harapannya apa? Ini ikhtiar kita nih, kita mengikhtiarkan 10. Kemudian kondisi orangnya juga 10. Nah, gitu ya. Maka kan harapannya apa? Hasilnya mendekati apa yang sesuai kita harapkan. Atas izin Allah demikian gitu ya. Nah, itu harapannya. Kemudian dibutuhkan orang-orang yang memang optimal tuh. Bener-bener kalau produktivitas yang diharapkan ya memang orang-orangnya produktif. Ini yang menarik nih jadinya nih. Yang melakukan ini adalah manusia, apalagi jumlahnya 30 tadi gitu ya. Maka nanti faktanya, aktualnya itu akan menjadi berbeda. Ya, menjadi berbeda. Tingkat produktivitasnya bisa jadi sesuai dengan harapan kita, bisa jadi berbeda, sedikit lebih, kurang, atau justru sama sekali nggak sesuai, nggak mencapai apa yang diharapkan secara keseluruhan. Iya, secara keseluruhan gitu Pak ya. Jadi sangat-sangat dinamis karena berhubungan dengan manusia. Kenapa demikian? Saya dengan Pak Alfian, kalau saya tanya apa perbedaan kita Pak? Banyak sekali, gitu ya. Ini baru saya sama Pak Alfian aja nih. Bayangkan 30 lebih tadi. Iya, gitu ya. Berbeda-beda. Kita yang berbeda bukan hanya nama. Kalau berhubungan dengan pekerjaan itu banyak sekali. Manusia itu yang beda apa? Karakternya, kemampuannya, motivasinya, orientasinya, kebiasaan, emosinya, kebiasaannya. Banyak sekali yang berbeda. Ya, Allah ini menciptakan semua manusia itu berbeda. Masya Allah gitu ya. Nggak ada yang sama. Ya, contohnya apa yang berbeda kita? Semua manusia yang berada di muka bumi ini berbeda. Contohnya apa? Contohnya sidik jari. Iya, betul ya. Kemudian yang sekarang ini udah mulai ke mata. Nah, itu berbeda. Nah, berarti kondisinya memang mungkin ada yang hampir-hampir sama ya. Hampir-hampir sama. Perbedaan yang bermacam-macam tadi, ya, inilah yang kita kembali lagi ke fokus tadi ya. Apa sih yang ingin kita tuju? Anggap aja kalau kita pakai skala ya supaya mudah, kita ingin ke angka 10. Masalah yang sering dihadapin adalah mulainya dari angka berapa. Ini yang berbeda-beda. Ada yang startnya itu dari angka 2, ada yang angka 3, ada yang angka 1. Nah, sehingga diperlukanlah pendekatan approach yang berbeda-beda juga. Nah, ini kalau kita pakai penjelasan singkat tadi ya. Nah, kalau secara real di lapangan apa masalahnya? Nah, gitu ya mungkin ya. Karyawan dengan perusahaan itu diikat oleh satu perjanjian. Ada akadnya, ada kontraknya gitu ya. Berarti kan kita mulai dari kesepakatan tadi. Berarti di proses rekrutmen. Ya. Semenjak proses rekrutmen ini sudah bisa kita dapatkan, sudah kita dengarkan gitu ya, adanya masalah-masalah yang sudah dihadapi. Mencari orang yang tepat, menentukan orang yang tepat. Sekarang kan sulit ya, mencari pekerjaan itu sulit. Mencari orang yang cocok itu juga sulit gitu ya. Ada banyak lowongan pekerjaan, ada juga banyak pencari kerja, tapi nggak match gitu ya. Nah, masalah apa yang dihadapi adalah selain kesulitan mencari orang yang tepat, juga saat sudah direkrut, sudah mulai akadnya sudah disepakatin, mulai bekerja sama, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi masih adanya miss di sana, ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan. Ini adalah masalah yang diharapin saat mulai di fase rekrutmen. Contohnya apa nih? Kita kadang sering kali gini Pak, kalau di proses rekrutmen itu masalah yang dihadapin, selain ya kita tidak mengenal sepenuhnya kan ya, hanya dari 1-2 pertemuan saja kita tidak bisa, sulit sekali mengenalin orang secara mengenal dengan baik, mengenal dengan dalam hanya dari 1-2 pertemuan. Sementara proses rekrutmen, interview dan sebagainya itu kan singkat sekali ya. Sehingga seringkali kita tidak mengetahui ya sebetulnya contohnya kompetensinya ya. Apakah sebetulnya kompetensi apa yang harusnya dimiliki itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di interview. Atau bisa jadi kita belum mengobservasi itu, poin itu gitu ya. Sehingga ternyata pas sudah mulai bekerja, ternyata nggak bisa di bagian ini gitu ya. Atau tidak memiliki kemampuan yang di sana karena kita hanya menanyakan di satu sisi. Jadi ini sudah masalah yang pertama. Kita salah merekrut orang, maksudnya gitu ya. Kita salah merekrut orang. Orang yang di-hire, yang direkrut itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Bisa jadi personalitinya, bisa jadi kemampuannya, kompetensinya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang seringkali dihadapin adalah ini saat sudah mulai di lingkungan pekerjaan itu, ini ke motivasinya. Banyak yang nggak termotivasi. Kalau istilahnya gini, tim kami itu kurang adanya tantangan gitu ya, gairah untuk melakukan hal yang
Banyak out of the box, hal-hal yang baru, ide-ide kreativitinya kurang, gitu ya, keberaniannya kurang. Nah, ini masalah yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah juga yang ketiga yang mungkin paling besar ya, susah sekali atau kesulitan untuk meregenerasi organisasinya. Mau ngangkat ke jenjang berikutnya, ke supervisor, ke manajer, ini mencari siapa sih orang-orang yang tepat yang bisa di posisi ini. Tiga poin ini yang seringkali dihadapin Pak Alfian. Tidak kompeten melakukan sesuatu, kita mengetahui. Kita hanya memberikan pekerjaan pada orang yang sesuai kompetensinya. Ya. Kalau ternyata misalnya ada staf yang belum kompeten di area tertentu, maka apa yang bisa kita lakukan contohnya Pak Alfian? Training. Diberikan pelatihan. Karena kita sudah tahu gitu ya. Kita tidak boleh di dalam satu perusahaan itu dengan asumsi saja. Sudah bertahun-tahun harusnya bisa dia gitu. Gitu ya, ternyata belum bisa. Dan itu faktanya ada yang demikian. Sudah bertahun-tahun, sudah bekerja lama, tapi ternyata belum kompeten melakukan pekerjaannya. Banyak sekali latarnya ya, atau banyak sekali dasarnya. Bisa jadi karena salah satunya yang paling sering saya temuin adalah karena selama ini meskipun sudah lama itu hanya mengeksekusi saja. Diberikan perintah dilakukan, diberikan perintah dilakukan, itu saja, tidak dibekali dengan pemahamannya, tidak dijelaskan, tidak diberikan pelatihan dan sebagainya. Jadi personality dan kompetensi, dua hal ini yang memang seharusnya kita pastikan ya, staf karyawan di perusahaan itu kita ketahui dengan baik. Ya, demikian yang untuk yang kedua ya tentang Ziko Employee Assessment ini. Nah, sebagaimana ada banyak ya alat ukur ya, terutama personality itu caranya kita menggunakan kuesioner. Jadi nanti akan disebarkan mengisi kuesioner ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan, kita rangkum. Nah, nanti ada karena dia customize. Minimal itu ada di 20 pertanyaan. Ada yang sampai paling banyak yang lengkap itu 120 pertanyaan. Nah, nanti dari kuesioner yang diisi itu kita akan petakan personalitinya bagaimana. Kemudian kita akan sesuaikan dengan tadi posisinya. Makanya kita perlu kalau menggunakan Ziko Employee Assessment ini tidak cukup dengan ini orangnya terlalu diukur, tidak. Kita nanti akan minta juga struktur organisasinya. Ya, kita kan harus tahu nih, Fulan ini di perusahaan itu posisinya di mana. Sehingga dari hasil yang ada, kita bisa diskusikan rekomendasinya seperti apa. Atau nanti kita bisa diskusikan behavior di perusahaan itu seperti apa. Gitu ya. Karena bisa jadi nanti ada hal yang kita bisa susun rencananya. Nah, gitu ya, untuk menghadap sebagai langkah-langkah perbaikan dari hasil assessment tadi. Itu kalau personality tadi, jadi ada menggunakan kuesioner, kemudian kita serahkan kepada yang bersangkutan untuk diisi, kemudian hasilnya kita analisa, kita akan berikan. Nah, termasuk di dalamnya berarti kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa? Selain tadi ya karakternya ya. Kompetensi dasar itu kemampuan, kecenderungan dalam berkomunikasi, kemudian integritinya bagaimana. Ada yang cenderung itu, contohnya gini pertanyaannya, peraturan itu dianggap sebagai apa? Gitu ya. Peraturan itu ada yang menganggap sebagai sesuatu yang memang harus diikutin karena ini bagus. Tapi ada yang nggak setuju dengan itu. Ya, peraturan itu rileks saja, fleksibel aja. Boleh kok kita otak-atik sedikit, nah, gitu ya. Nah, ini kan nanti bisa berhubungan relevan dengan misalkan kalau posisinya adalah manajer keuangan. Mana dari antara dua tadi yang bisa kita pilih? Yang pertama. Yang peraturan. Iya kan, gitu ya. Nah, tapi nggak semua kan gitu kan. Ya. Ada nanti yang di lapangan bisa jadi kita yang kedua nih yang lebih cocok. Karena karakter operasionalnya seperti ini. Memang dibutuhkan fleksibilitas. Fleksibel, ya gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya adalah kecenderungan seperti ini masih oke. Masih boleh gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi atau beberapa contoh personality yang lain. Intinya adalah dari hasil yang ada ini tidak langsung menjadi judgement ya. Oh, bahwa orang ini karena nggak boleh personality untuk mengukur orang itu baik buruk gitu ya. Kalau yang personality-nya ini dia buruk, nah kita adalah menyesuaikan di posisinya itu sesuai apa enggak. Gitu ya. Ada beberapa kriteria yang enggak ini harus mutlak harus dimiliki. Contohnya integrity. Gitu ya. Ada yang contohnya gini, kalau sesuatu yang bersifat
ketepatan waktu, Hmm. gitu ya. Ketepatan waktu. Timing itu benar-benar meskipun kita memang pada dasarnya harus memenuhi kesepakatan ya, kalau di kontraknya jam 8 ya jam 8 harus kerja gitu kan. Tapi kembali lagi ke personality ya, ada yang memang milik personality-nya itu ya, kita ini slow aja nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Yang penting datang kan gitu ya. Kan ada juga yang meyakini Kerjanya bahwa selesai. yang penting kerjanya tugasnya selesai gitu ya. Atau yang penting kan 8 jam, Pak, gitu ya. Ah. Meskipun saya mulainya nanti saya boleh di depan. Level tertinggi, pimpinan tertinggi itu juga bisa diregenerasikan, harus didelegasikan gitu kan, mencari penerusnya. Nah, ini salah satunya adalah dengan kita mengetahui dengan baik personalitinya dia dan kompetensinya seperti apa. Sehingga kita lebih yakin ya bahwa yang kita pilih ini memang sudah layak tepat di posisi yang kita tawarkan. Demikian barangkali Pak Alfian. Masya Allah. Jadi tadi mengukur dulu Pak ya. Diukur dulu. Kemudian kita paham gapnya tadi ya, dari apa yang kita harapkan. Kemudian kita bisa menentukan strateginya agar tepat tadi ya. Iya, Treatmentnya tadi, pendekatan, approach pendekatannya. atau treatment ya. Kemudian akhirnya ke penempatan tadi agar optimal. Masya Allah, ini employee assessment fungsinya ya Pak ya. Nah, demikian. Oh, fungsinya akhirnya adalah agar tujuan perusahaan tadi ya, lebih mudah untuk Ya, tujuan akhirnya adalah agar apa yang kita tuju itu lebih besar ya peluang untuk tercapainya. Ya, karena semuanya yang menjalankan adalah SDM tadi. Manusia. Manusia tadi. Betul, Maka tadi Pak si pengusaha pun ya nantinya akan butuh orang untuk menggantikan seperti itu. Betul, yang meneruskan nanti siapa? Jadi manusia juga. Nggak mungkin robot. Iya. Masya Allah. Insya Allah jazakallah khair. Tip mungkin itu ya, semoga bermanfaat untuk para pengusaha muslim. Jazakallah khair. Pak Sulis, semoga jadi ilmu jariah juga. Amin. Para pengusaha muslim. Kita sudahi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting.